Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita sudah belajar pembelajaran IPA mengenai penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri dibagi menjadi 6. Yang pertama, kamuflase. Yang kedua, mimikri. Yang ketiga, autotomi. Yang keempat, kelenjar bau. Kelima, mengeluarkan bisa dan sengat. Dan yang terakhir yaitu berpura-pura mati. Yang pertama yaitu kamuflase. Kamuflase merupakan kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemangsa. Penyamaran yang dilakukan yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu mimikri. Mimikri merupakan suatu jenis makhluk hidup meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Nah, ini hampir sama kayak kamuflase ya. Perbedaannya yaitu hewan yang melakukan mimikri dengan melakukan kamuflase adalah hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Selanjutnya yaitu autotomi. Autotomi merupakan kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contoh hewan autotomi yaitu cicak dan kadal. Kedua hewan tersebut dapat melepaskan ekornya untuk meloloskan diri dari predator. Ekor tersebut masih dapat bergerak sehingga dapat mengecoh predator. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di gambar samping ini ya. Selanjutnya yaitu kelenjar bau. Beberapa hewan melindungi diri dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Contoh hewan yang mengeluarkan bau yang tidak sedap itu adalah walang sangit. Seperti apa walang sangit itu? Kalian lihat gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu mengeluarkan bisa dan sengat. Sebagian besar ular mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa. Hewan lain yang berbisa adalah kalajengking dan lipan. Ada pula hewan yang melindungi diri dengan menyengat seperti anemon, ubur-ubur, dan belut laut. Untuk contohnya, hewan yang mengeluarkan bisa yaitu kalajengking, bisa kalian lihat gambar yang di bawah. Sedangkan hewan yang melindungi diri dengan menyengat yaitu ubur-ubur. Contoh gambarnya ada di atas. Yang terakhir yaitu berpura-pura mati. Beberapa hewan seperti kumbang badak menyelamatkan diri dari predator dengan cara pura-pura mati. Untuk hewan kumbang badak contohnya ada di gambar samping. Hewan ini jika merasa terancam, dia akan berpura-pura mati untuk mengecoh predator lain. Untuk materi selanjutnya yaitu penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim dibagi menjadi 2. Yang pertama, penyesuaian hewan di kutub. Yang kedua, penyesuaian hewan di gurun. Kita bahas yang pertama dulu yaitu penyesuaian diri hewan di kutub. Kutub adalah daerah yang memiliki suhu sangat dingin. Hewan yang hidup di kutub seperti beruang kutub dan pinguin beradaptasi dengan menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulitnya.
Lemak tersebut membuat mereka tetap hangat di daerah yang bersuhu sangat dingin. Contoh hewan yang tinggal di kutub yaitu pinguin. Contoh gambarnya ada di samping ya. Selanjutnya yaitu penyesuaian diri hewan di gurun. Salah satu hewan yang hidup di daerah gurun adalah unta. Untuk bertahan hidup di daerah gurun yang sangat panas dan tandus, unta melakukan beberapa penyesuaian diri. Di antaranya, yang pertama, unta memiliki usus yang lebih panjang daripada hewan mamalia lain, sehingga dapat menyerap air sebanyak-banyaknya dari makanan yang dimakan. Penyesuaian diri yang kedua yaitu unta memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup. Fungsinya yaitu untuk mencegah pasir gurun masuk ke dalam hidung dan mata ketika terjadi badai pasir. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Meskipun kalian belajar di rumah, pembelajaran secara daring, jangan lupa tetap semangat belajar ya. Nah, di bawah ini teacher punya kata mutiara tentang menuntut ilmu. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Ya. Jadi, jangan lelah untuk selalu belajar dan belajar ya. Meskipun kita dalam keadaan pandemi virus seperti ini. Mungkin itu saja dari teacher. Teacher akhiri sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.